Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Jempol semuanya senantiasa dalam kemudahan, mudah sandang, mudah pangan, mudah rezekinya, diberikan juga umur yang barokah. Sahabat Jempol, tadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2022 sekira pukul 1 siang telah diselenggarakan rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Kabupaten Jember bersama 50 kepala puskesmas Kabupaten Jember dan 3 kepala rumah sakit daerah Kabupaten Jember, yakni Rumah Sakit Dr. Subandi, Rumah Sakit Balung, dan Rumah Sakit Kalisat. Dalam rapat dengar pendapat itu merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, di mana masih dikeluhkan adanya pelayanan-pelayanan yang kurang berkenan dan kurang maksimal. Dalam rapat dengar pendapat itu diketahui bahwa ada salah satu pasien bernama Tonaji, umur 52 tahun, warga Desa Grundengan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Jember, yang mengalami sakit gagal ginjal dan sempat dirawat di Rumah Sakit Balung. Pada saat penanganan pasien bernama Tonaji itu, RSD Balung berdasarkan konfirmasi dari Direktur RSD Balung, Dr. Nurullah, dinyatakan rekam medisnya telah mendapat pelayanan dengan sebaik-baiknya karena pasien dilayani oleh dokter spesialis. Namun pada saat pemulangan tampaknya diduga terjadi maladministrasi, di mana pasien Tonaji ini yang sebenarnya masih mengalami sakit kritis namun dinyatakan sudah sembuh dalam resume catatan medis, dan ini dilakukan oleh oknum. Atas dasar itu kemudian pasien pulang kemudian setelah nyampe di rumah ternyata masih kritis. Pasien sempat dibawa ke puskesmas oleh keluarganya, tetapi tampaknya puskesmas juga tidak bisa menanggulanginya. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Pada saat dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi, pasien bernama Tonaji ini ternyata meninggal dunia. Menanggapi isu yang berkembang itu, kemudian Komisi D DPRD Kabupaten Jember memanggil 3 pengelola rumah sakit di Kabupaten Jember dan 50 kepala puskesmas. Selain itu, berdasarkan keterangan dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Gembong Konsul Alam, menjelaskan bahwa masih diduga ya, belum ada kepastian, tetapi juga ada indikasi bahwa ada upaya untuk memainkan pelayanan BPJS. Kenapa demikian? Karena menurut penjelasan Kepala BPJS Kabupaten Jember, kata Gembong, bahwa BPJS itu memberikan pelayanan penyakitnya, bukan berapa lama seorang pasien itu dirawat, tetapi penyakitnya. Artinya apa? Tidak berbatas waktu, tetapi berbatas sampai seseorang yang mengalami penderitaan atau mengalami sakit itu, pasien itu disembuhkan. Kemudian ternyata dalam prakteknya diketahui ada pelayanan-pelayanan yang hanya 2-3 hari kemudian pasien dipulangkan. Belum dinyatakan apakah pasien ini sembuh atau tidak. Berikut ini penjelasan dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Gembong Konsul Alam. Mari kita ikuti bersama. Selamat sore Pak Gembong. Pak Gembong, tadi ada pemanggilan beberapa direktur rumah sakit daerah dan beberapa kepala PKM. Apa saja yang sudah dibahas di pembahasan tadi Pak Gembong? Tadi banyak hal ya yang sudah dibahas, dari pelayanan termasuk Jember Pasti Keren yang programnya sangat bagus, tapi implementasi di bawah saya kira masih perlu sosialisasi lebih jauh. Terus banyak sekali salah paham di bawah, di petugas-petugas puskesmas mengimplementasikan program yang baik sekali ini bagi rakyat sebetulnya. Dan satu lagi yang terungkap tadi diungkapkan oleh Kepala BPJS, dan ini mudah-mudahan tidak menjadi modus oleh puskesmas-puskesmas ya, bahwa ada pertanyaan tadi ketika rapat bahwa itu sistem pembayaran jasa pelayanan dari BPJS kepada vaskes-vaskes itu seperti apa. Ternyata diungkapkan oleh Kepala BPJS bahwa
mereka membayar, BPJS itu membayar secara Penuh ya? per penyakit, penuh, per orang per penyakit, bukan hari rawat, Ya. bukan. Nah, ini dikaitkan dengan banyaknya pengaduan ke Komisi D Ya. bahwa ada banyak sekali pengaduan ada pembatasan rawat inap. Iya. Nah, 3 hari yang, ya, Pak? 3 hari, ada yang 2 hari, hari. sudah harus pulang dan dianggap sembuh. Ya. Nah, ini jangan-jangan menjadi modus daripada puskesmas karena biaya yang dia keluarkan untuk merawat pasien tersebut hanya 2 hari atau 3 hari, sedangkan mendapatkan jasa pelayanan dari BPJS itu secara penuh. Seperti itu. Saya masih menduga ya. Ya. Masih menduga-duga, nanti kita telusuri ke bawah. Nah, Begitu. bukannya yang terjadi saat ini juga bukan hanya di tingkat PKM Pak Gembong, ada beberapa rumah sakit daerah juga pernah melakukan hal tersebut Pak Gembong. Gimana? Oh iya, saya tidak menutup kemungkinan juga terjadi seperti itu. Tetapi yang banyak pengaduan sekarang itu memang ada beberapa RSD yang begitu, termasuk kejadian kemarin ada di Balung. Iya. Itu yang ramai sempat viral di medsos. Iya. Kita tanyakan, ternyata terklarifikasi memang ada mal administrasi di situ. ya. Ya, ada kesalahan contreng dari Iya. pihak rumah sakit Balung. Seperti itu yang terungkap. Itu. Terus langkah apa saja yang akan dilakukan pasca mengetahui bahwasannya terjadi fraud yang dilakukan oleh PKM dan pihak rumah sakit ini, Pak Gembong, dari DPRD? Sementara khusus untuk Komisi D mungkin kita sudah disepakati oleh pimpinan tadi, di rapat juga disampaikan bahwa kita di Komisi D anggota akan lebih intens mengawasi Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari anggota DPRD Kabupaten Jember Gembong Konsul Alam terkait dengan beberapa hal permasalahan menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember. Berikut ini mari kita juga dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Balung Dr. Nurullah, terutama terkait dengan masalah pasien tonaji, yakni pasien gagal ginjal yang sudah dirawat di Rumah Sakit Balung sejak Januari tahun 2022 hingga 2 Januari tahun 2023 yang baru lalu sudah meninggal. Berikut kita dengarkan penjelasan dari Dr. Nurullah. Balong pada tanggal 31 Januari tahun 2022 dan pulang dari Rumah Sakit Balong tanggal 2 Januari tahun 2023. Pada saat pasien masuk itu kita sudah melakukan pelayanan sesuai prosedur, di mana pelayanan sudah dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Terus kenapa bisa meninggal dunia itu seperti apa, Bu? Jadi sebenarnya dari hasil pemeriksaan sejawat kami, pasien tersebut harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Dr. Sugandi. Hanya saja pada saat itu keluarga meminta pulang terlebih dahulu untuk berembuk dengan keluarga. Sampai ada surat permohonan untuk pulang paksa, Bu? Tidak ada kalau permasalahan pulang paksa. Terus kok bisa ini Kak, kabarnya ada miskomunikasi, kesulitan komunikasi dengan pihak keluarga, ini seperti apa tadi? Kesulitan mungkin tidak menutup kemungkinan itu ada pemahaman yang kurang dari ini ya, ketika ada suatu permasalahan komunikasi antara dua pihak itu tidak menutup kemungkinan ada gap. Nah inilah yang mungkin ke depan harus kita perbaiki, lebih kita efektifkan komunikasi antara petugas dengan pasien. Terus ada surat yang muncul bahwa sudah sehat dan boleh pulang, ini gimana itu, Bu? Itu sebenarnya pas kalau kita sesama medis kita tahu di resume medis itu adalah perjalanan penyakit, data-data pasien ada di sana, dan kalau seorang medis yang mengisi dia tidak akan menyatakan pasien pulang, dan contrengan yang ada di resume medis itu berbeda dengan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh sejawat medis. Terus itu siapa yang? Kami tidak bisa menjelaskan siapa yang melakukannya. Tapi berarti ada kesalahan teknis dalam teknik komunikasi. Saya tidak akan menyampaikan itu kesalahan teknis. Hal yang dilakukan, coretan pada saat resume medis itu tidak biasa yang dilakukan. Sahabat Jempol, kita sudah mendengarkan dua narasumber, yakni Gembong Konsul Alam, anggota DPRD Kabupaten Jember, dan Kepala Rumah Sakit Daerah Balung, Dr. Nurullah, terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember.
Kenapa ini harus menjadi perhatian bersama? Karena sebetulnya menurut penjelasan anggota DPRD Kabupaten Jember dari fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyopurnomo bahwa dalam APBD Kabupaten Jember tahun 2022 sudah dianggarkan sejumlah 43 miliar untuk bisa melayani masyarakat, yakni yang masih kurang mampu. Untuk itu DPRD Kabupaten Jember tampaknya berkeinginan supaya anggaran itu lebih dimaksimalkan agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Tentu saja kita berharap bahwa kelak ke depan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Jember terutama bagi mereka yang kurang mampu senantiasa mendapatkan hak-haknya dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Menurut Gembong Konsul Alam disebut bahwa program pemerintahan Kabupaten Jember sebenarnya sudah bagus. Namun jangan sampai program yang sudah bagus itu tercemari oleh perilaku pelaksana petugas kesehatan yang kurang baik. Itulah sahabat Jempol. Mohon maaf manakala ada salah kata, manakala ada yang kurang nyaman dari ekspresi saya. Tentu ini adalah kelemahan saya dan mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.